Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatus Soleha dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review artikel yang berjudul Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Teritorial Kabupaten Kota Baru pada Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, volume 11, nomor 2, halaman 89 hingga 99, yang ditulis oleh Rusmil Yansari dan Eni Sri Mahreda pada tahun 2019. Pada review artikel ini akan membahas mengenai isu dan masalah konflik pada pemanfaatan Common Pool Resources di perairan teritorial Kabupaten Kota Baru, penyebab konflik Common Pool Resources, dan usaha-usaha penyelesaian konflik. Isu dan masalah konflik pada pemanfaatan Common Pool Resources di perairan teritorial Kabupaten Kota Baru. Pada periode tahun 1980 sampai 1999, 2001 hingga 2004, dan 2006 terjadi konfrontasi. Pada periode ini, beberapa nelayan di Kota Baru ada yang masih menerapkan adanya pola penguasaan dan kepemilikan wilayah laut oleh kelompok masyarakat. Pola tersebut terbagi berdasarkan zona daerah tangkap nelayan tradisional yang sudah turun-temurun, yakni hak eksploitasi sumber daya di wilayah laut tertentu terbatas hanya untuk orang-orang dalam kelompok sosial wilayah tersebut. Pada periode ini, mulai terdapat teknologi baru atau melakukan modifikasi terhadap alat tangkap, kualitas dan kapasitas yang berbeda pada fishing ground yang sama. Hal ini membuat kenyamanan nelayan merasa terganggu. Pada tahun 2000 hingga 2005 kembali terjadi konfrontasi, yaitu protes adanya pengkaflingan daerah penangkapan yang dianggap menimbulkan ketidakadilan, terutama oleh pengguna lampara dasar modifikasi. Pada periode tahun 2000, 2005 hingga 2006, dan 2007 hingga 2008, konflik menjadi terbuka, saling tuduh bahwa jalur penangkapan yang disepakati sebelumnya telah digeser secara ilegal. Pada tahun 2001, 2006 hingga 2007, dan 2009, konflik berakhir sejalan dengan berakhirnya musim utara. Namun pengkaflingan laut dengan patok tiang bakang masih dilakukan. Lalu pada periode 2010 hingga sekarang tidak terdapat konflik. Nelayan tetap memperjuangkan hak mereka untuk dapat melakukan aktivitas berusaha dalam kondisi yang aman. Penyebab konflik Common Pool Resources diidentifikasi berdasarkan tipologi konflik ada 3, yaitu pertama, yurisdiksi perikanan. Konflik yurisdiksi merupakan perwujudan konsep kepemilikan atau property right. Persepsi nelayan selat laut sebagai orang lokal mempunyai hak prioritas untuk mengeksploitasi sumber daya yang berada di sekitar tempat mereka dan tidak berkenan atas kehadiran nelayan luar, maka terpicu konflik yang bernuansa kekerasan. Yang kedua, alokasi internal. Konflik alokasi internal terjadi karena adanya kecemburuan sosial terhadap nelayan yang memiliki alat tangkap yang berteknologi dengan kualitas dan kapasitas yang lebih tinggi dari nelayan lain dalam menangkap jenis ikan yang sama. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan. Lemahnya mekanisme pengelolaan terjadi pada kasus daerah penangkapan karena pemerintah yang telah memberi persetujuan terhadap pembagian daerah penangkapan di perairan Kota Baru. Hal ini menumbuhkan adanya pihak yang bertolak belakang dan dipersepsikan ketidakadilan pemerintah karena kemungkinan terjadi pengkaflingan laut pada fishing ground yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi dan ada yang memiliki potensi rendah. Dengan demikian terjadi tumpang tindih pemberlakuan otonomi daerah dan ikut campurnya pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Berkaitan dengan akar permasalahan konflik, jika dicermati berdasarkan kategori sumber konflik ada 2, yaitu pertama, konflik yang bersumber pada masalah hubungan, yaitu perbedaan persepsi karena faktor emosional yang kuat, asumsi terhadap perilaku pihak lain, kurang atau tidak ada komunikasi, atau adanya perilaku negatif yang berulang. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang dianggap dapat merusak dan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Masalah hubungan terjadi pada kasus lampara dasar, yaitu adanya persepsi yang negatif dan kurangnya komunikasi antar nelayan.
Kedua, konflik yang bersumber pada masalah struktural yang ditunjukkan oleh adanya ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kota Baru yang menyetujui adanya pembagian daerah penangkapan. Ketidakadilan yang dimaksud sehubungan dengan timpangnya perlakuan yang diberikan dalam mengakses sumber daya seperti pemberian izin kepada pihak yang memiliki teknologi yang lebih tinggi. Adapun usaha-usaha dalam menyelesaikan konflik tersebut yaitu pada kasus daerah penangkapan, resolusi dilakukan dengan melakukan negosiasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan perjanjian tidak memasuki wilayah selat laut dan selat Sebuku yang diperuntukkan oleh nelayan tradisional. Resolusi konflik Lampara Dasar modifikasi diselesaikan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan, tidak ada kesepakatan tertulis. Wakil dari kelompok nelayan selalu berinisiatif untuk menemui wakil dari pihak lawan untuk melakukan negosiasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jika mengalami kegagalan, mereka akan menghubungi pihak ketiga, misalnya dari unsur musyawarah, pimpinan kecamatan atau muspika, untuk melakukan intervensi. Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu DKP Kalimantan Selatan, DKP Kota Baru, Insan atau Ikatan Nelayan Saijan, TNI Angkatan Laut, Polair, Polres atau Polsek, Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup, DPRD, Pokmaswas atau pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada review artikel pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.